Selamat datang di Kampus Hijau IAIN Langsa. IAIN Langsa merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kota Langsa, yang berdiri sejak tahun 1980 dari hasil keputusan Seminar Sejarah Islam di Rantau Pertamina, Kuala Simpang. Zawiyah Chotkala diadopsi dari nama lembaga pendidikan tinggi terbesar di Asia Tenggara pada abad keempat Hijriah. Tepat pada tanggal 14 Oktober 1980, Chotkala membuka kelas perkuliahan pertama yang ditandai dengan peresmian Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Dakwah dengan jurusan Penerangan Agama Islam. Berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 219 tahun 1988 tertanggal 1 Desember 1988, Zawiyah Chotkala resmi terdaftar hingga jenjang pendidikan S1 dengan nama IAI Zawiyah Chotkala dan berubah bentuk menjadi STAI Zawiyah Chotkala pada tahun 1997. Hingga sampailah pada status penegrian STAI menjadi STAI Zawiyah Chotkala Langsa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tanggal 28 Desember 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadikan Zawiyah Chotkala sebagai perguruan tinggi negeri pertama yang hadir di Kota Langsa. Selama 8 tahun, Dr. Haji Zulkarnaini MA, Ketua STAI Zawiyah Chotkala Langsa bersama seluruh sivitas akademika terus melakukan pembenahan dari berbagai sisi yang menghantarkan STAI Zawiyah Chotkala Langsa berubah status menjadi IAIN Langsa pada tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Naryanto supaya memimpin doanya. Baik, sebelum mulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Bapak akan mengecek kehadiran apakah siswa Bapak hadir semua atau tidak ya. Yang pertama, Naryanto hadir, Yusuf hadir, berarti siswa Bapak hadir semua ya. Semoga kawan-kawannya yang tidak hadir bisa memberikan alasannya ya, sakit atau izin. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bukti cita kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada anak Adida alias Silviani supaya memimpin. Dipersilakan untuk teman-teman agar berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah air sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Kepada Adinda alias Silviani yang sudah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, setelah itu kita akan memasuki pembelajaran bab keempat tentang syiar Islam ya, santun dan damai, yaitu melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, sebelum kita masuki materi ini, Bapak mau bertanya
materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tentang apa? Alat tercela. Apa saja alat tercela? Ada yang bisa menyebutkan? Kepada diri kita sendiri, ya. Kalau kita sudah bisa menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, terutama diri kita sendiri, melakukan keteladanan. Siapa yang bisa kita teladani? Yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai tentang syiar Islam dengan damai, ada capaian pembelajarannya. Capaian menyampaikan, ya, proses atau Islam melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Dengan apa? Dengan percaya diri. Ya. Analisis ketentuan dakwah, khutbah, menyesuaikan atau menyusun teks, ya, menyusun teks dengan tema Allah atau dengan tema nilai-nilai rahmatan lil alamin. Menerapkan ketentuan dakwah, membiasakan sikap menebarkan Islam dengan rahmatan lil alamin. Bagaimana ketentuan khutbah? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Aden Arianto. Khutbah adalah kegiatan menyampaikan segala hal tentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya serta mengajak kepada kemaslahatan. Oke, terima kasih penjelasan tentang pengertian atau ketentuan khutbah, ya. Nah, itu tentang bagaimana khutbah, tabligh dan dakwah. Ada syaratnya, ada rukun, ada syarat. Berikan gambaran video yang nanti akan Ananda cermati ketika dibagi kelompok untuk pembahasannya. Supaya manusia karena kalau manusia di awal sudah biasa baca depan kita padar pokoknya khususnya di rumahnya ini selamatan ini pokoknya apa nih soalnya aja. Diamati, ya, bisa dijelaskan apa itu tentang masalah khutbah, tabligh dan dakwah. Tadi termasuk kategori apa? Khutbah, tabligh atau dakwah? Tabligh. Dakwah. Bagaimana aja? Bisa ada dakwah politik, tentang Islam, atau tentang masalah hukum yang sedang sekarang trending. Itu salah satunya tadi, ya, yaitu mengolok-olok seorang penjual es, ya, yang lalu. Nah, setelah melihat video tadi, Bapak akan membagikan kelompok, ya, membagikan kelompok yang nanti satu kelompok berjumlah 5, 3 sampai 8 orang, ya. Masing-masing kelompoknya nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya tentang yang pertama, kelompok pertama nanti mengamati, ya. Yang kelompok kedua menjelaskan perbedaan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian yang ketiga tadi menganalisis video apa yang sedang terjadi, ya, dan bagaimana nanti hasil endingnya, apakah dakwah itu dengan ketentuannya, ya. Silakan kepada peserta didik atau kepada anak Bapak supaya membuat kelompoknya. Kelompok 1 Rian, Alia, dan Niken. Kelompok 2 nanti ini aja. Dilakukan secara Yang ada kesimpulan ada kan? dilakukan secara Itu kesimpulan sembarangan itu ada kesimpulan. Kerja kelompok berarti
bahasa Perwakilan. betul salahnya. Oke, udah siap anak-anak untuk mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah ya. Yang kelompok 1 apa tadi? Tentang khutbah, yaitu mencari pengertian khutbah ya. Kelompok 2 tentang apa? Kelompok 2 tentang mencari dalil. Kelompok 3 menganalisis video ya, yang apa isi dari video yang sudah kita tonton. Pada kelompok 1 perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mewakilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan pengertian khutbah. Khutbah adalah kegiatan menyampaikan segala hal tentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, serta mengajak kepada kemaslahatan. Terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita beri aplaus dulu terlebih dahulu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan Anda presentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang dalil, tablik, ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk mempresentasikan dalil dakwah dan tablik. Setiap muslim punya tanggung jawab untuk meneruskan tugas bertablik tersebut. Seseorang tidak harus menjadi ulama terlebih dahulu. Siapapun yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya dan dia mampu menghentikannya, dia wajib menghentikannya. dulu. Nah, terima kasih kepada kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Selesai. Ya, 3. Apakah kelompok 3 sudah selesai? Selesai ya. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Berarti kelompok 3 nanti sebelum waktu 15 menit sudah harus selesai ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Setelah itu Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Bagaimana setelah pembelajaran ini, apa yang sudah kita dapatkan ya? Bagaimana setelah mempelajari materi syiar Islam melalui khutbah, tabligh dan dakwah hari ini? Apakah senang? Senang. Ya, alhamdulillah. Apa yang paling dimengerti dari materi hari ini? Khutbah, tabligh atau dakwah? Mana pelajaran yang paling dimengerti? Khutbah. Ya, apa yang belum dipahami dari materi ini? Bagaimana tentang mensyiarkan Islam melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, setelah ini marilah ya kita dengarkan kesimpulan dari pembelajaran materi syiar Islam dengan damai melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Silakan kepada Rianto untuk menyimpulkan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua kelompok. Khutbah tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena memiliki beberapa ketentuan dalam melaksanakannya. Khutbah harus dilakukan di tempat yang digunakan untuk sholat. Saat ini semuanya hampir di masjid. Tidak boleh khutbah dilakukan di rumah, sedangkan sholat dilakukan di masjid. Jarak antara khutbah 1 dengan khutbah 2 tidak lama. Selain itu, rukun khutbah juga tidak boleh terpisah dengan waktu yang lama. Terima kasih kepada perwakilan kelas, yaitu Saudara Rianto yang sudah memberikan hasil kesimpulannya. Maka untuk pembelajaran hari ini ya sudah selesai. Maka untuk minggu kedepannya kita akan belajar tentang tata cara pengurusan jenazah ya. Untuk sekilas saja. Nanti di minggu depan kita akan bertemu kembali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan kesempatan, umur yang panjang agar kita bisa bertemu kembali. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.